Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Divada Ramardatila dengan NPM 23011010301007. Saya merupakan mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan BUMD GXZ dan membahas mengenai beberapa rumusan masalah yang terjadi pada kasus tersebut. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja pembahasan kasus kecurangan ini. Nah, jadi perusahaan GXZ ini merupakan perusahaan pemerintah provinsi yang merupakan perusahaan pelayaran armada daerah, di mana pada awal bulan April tahun 2020 itu dilaporkan oleh Ketua Badan Pengawas dari perusahaan BUMD tersebut yang membeberkan sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara saat dipimpin oleh Bapak Anto sebagai Direktur Utama BUMD. Beberapa fakta diantaranya adalah adanya tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan MC sebesar 234.500 per tanggal 10 Juli tahun 2019. Di mana biaya docking kapal ini merupakan salah satu biaya operasional yang dibiayai oleh subsidi Angkatan Pelayaran Perintis dan telah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC Kementerian Perhubungan. Temuan ini diperoleh dari pembayaran docking kepada KMP. Selain tunggakan biaya docking, terdapat juga pungli atau pungutan liar yang dilakukan oleh adik kandung Direktur Utama yang bernama Bapak Budi, di mana Bapak Budi ini juga merupakan pengawas kapal-kapal feri dari perusahaan tersebut. Dia setiap harinya meminta staf pengawas lapangan pada kapal motor penumpang atau KMP Tanjung YYY di Dermaga 555 untuk menyerahkan setiap trip kapal sebesar Rp500.000 dan jika dikalikan 6 trip per harinya itu berarti beliau mendapatkan Rp3 juta dari pungli yang beliau lakukan. Nah, pasca laporan tersebut, tim penyidik menggeledah ruang kerja Bapak Anto. Terdapat temuan lainnya, yaitu diduga adanya kebocoran pendapatan pembayaran, di mana temuan ini didapat dari pembayaran KMP 11E dan KMP 11E tahun 2018 dan 2019. Perusahaan tersebut mendapatkan fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Namun, uangnya tidak masuk ke kas perusahaan yang seharusnya menjadi pendapatan cash perusahaan tersebut. Tim memeriksa sejumlah dokumen di ruang kerja sang direktur utama. Mereka meneliti satu persatu dokumen dalam berita acara tahun 2020, di mana pada saat penggeledahan dilakukan, Bapak Anto tidak berada di kantor. Informasi yang diperoleh dari yang bersangkutan itu sedang berada di luar provinsi GXZ. Nah, dari kasus yang terjadi, terdapat rumusan masalah yang disimpulkan, yaitu yang pertama, adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut? Yang kedua, uraikan di mana saja kecurangan bisa terjadi dalam kasus tersebut. Yang ketiga, jelaskan langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan ini. Yang keempat, sebutkan kerugian atau potensi kerugian yang diderita BUMD dari transaksi tersebut dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam kasus kecurangan ini. Yang kelima itu bagaimana tanggung jawab Anda sebagai seorang auditor dalam mengungkapkan kasus ini. Dan yang keenam, yang terakhir adalah untuk menjelaskan teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus ini. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa rumusan masalah yang telah dijelaskan tadi. Baik, kita langsung saja membahas dan menjawab rumusan masalah yang pertama. Nah, jadi terdapat tiga indikasi ketidakwajaran yang terjadi dari kasus kecurangan yang terjadi
kepada perusahaan BUMD GXZ, yaitu yang pertama adanya tunggakan biaya docking, di mana perusahaan ternyata memiliki tunggakan pembayaran atas biaya docking kapal sebesar Rp334.500, Rp234.500.000. Padahal subsidi dari Kementerian Perhubungan sudah dibayarkan. Artinya, uang subsidi tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini menunjukkan bahwa dana subsidi yang telah diterima oleh perusahaan dari Kementerian Perhubungan itu tidak digunakan sebagai semestinya dan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk membayar biaya docking kapal. Nah, karena hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan BUMD ini menyalahgunakan dana subsidi yang kemungkinan besar itu digunakan untuk keperluan direktur perusahaan, yaitu Bapak Anto, sehingga ini juga menyebabkan adanya penyalahgunaan aset dalam perusahaan. Ketidakwajaran yang kedua itu terjadinya pungutan liar, di mana di perusahaan ini itu terjadi pungli yang secara rutin setiap hari dilakukan oleh Bapak Budi sebesar Rp500.000 per trip, di mana Bapak Budi ini merupakan seorang staf pengawas kapal, juga merupakan adik direktur perusahaan dengan memerintahkan staf bawahannya. Ini merupakan jelas bentuk penyalahgunaan jabatan dan praktik korupsi internal dalam perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada kebocoran pendapatan pembayaran, di mana perusahaan seharusnya mendapatkan fee sebesar 10% dari kontrak kapal KMP 11E, namun ternyata pendapatan tersebut tidak disetorkan ke kas perusahaan, sehingga perusahaan itu tidak mendapatkan uh, kas masuk dari aktivitas operasional perusahaan. Ini menunjukkan adanya penggelapan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, di mana saja kecurangan terjadi dalam kasus tersebut? Nah, kecurangan terjadi dalam 3 siklus perusahaan. Yang pertama, itu siklus pendapatan dan penerimaan kas, di mana fee sebesar 10% dari kontrak kerja kapal itu tidak masuk ke kas perusahaan BUMD GXZ. Hal ini menandakan adanya manipulasi pencatatan keuangan atau penggelapan kas dan menandakan pengelolaan pendapatan perusahaan yang tidak wajar. Lalu yang kedua itu terjadi di siklus pengeluaran perusahaan, di mana dana subsidi yang didapat dari Kementerian Perhubungan itu seharusnya dialokasikan untuk pembayaran biaya docking kapal, sehingga biaya tersebut dapat lunas dan perusahaan tidak mengalami tunggakan. Tetapi pada kenyataannya ternyata pembayaran tersebut tidak dilakukan dan muncul tunggakan. Lalu, kecurangan yang ketiga itu terjadi di siklus operasional perusahaan, di mana itu terjadi pemotongan atau pungutan liar dari pengawas lapangan yang juga merupakan pihak keluarga direktur utama. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal sehingga Bapak Budi dapat secara rutin melakukan pungli tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menjawab langkah apa saja yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan yang terjadi dari perusahaan BUMD GXZ ini. Jadi, langkah yang pertama itu melakukan perencanaan dan pengumpulan informasi. Ini dilakukan untuk memahami konteks pada pola transaksi dan potensi area terjadinya fraud sebelum dilakukannya pemeriksaan dengan lebih detail. Sehingga dengan begitu, auditor itu dapat memiliki gambaran umum mengenai apa yang terjadi dari kasus ini. Lalu, langkah yang kedua itu mengumpulkan bukti. Tahap ini itu dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan
indikasi ketidakwajaran yang tadi. Itu seperti misalnya dokumen terkait dengan transaksi pembayaran docking, lalu kontrak dengan KMP, serta laporan keuangan perusahaan dan dokumen perusahaan lainnya yang terkait. Dengan begitu, auditor itu dapat mencocokkan antara tagihan dari dok perkapalan MC, bukti transfer ke Kemenhub, dan pencatatan di buku perusahaan. Sehingga auditor mengetahui apakah pencatatan di perusahaan dengan dokumen-dokumen yang ada itu sudah benar atau belum. Lalu tahap yang ketiga itu dilakukan dengan wawancara dan pemeriksaan saksi. Nah, wawancara ini dilakukan itu penting untuk menggali informasi dan bukti-bukti non-dokumen, yaitu dari kesaksian saksi dan pelaku untuk memahami pihak yang terlibat secara lebih detail, serta memahami motif dan pola transaksi yang terjadi dalam kasus tersebut. Nah, wawancara ini dapat dilakukan kepada beberapa pihak, yaitu yang pertama, staf pengawas lapangan yang telah disuruh oleh Bapak Budi untuk melakukan pungli, sehingga dapat diketahui bagaimana kronologi, mekanisme, dan sudah berapa lama pungli tersebut terjadi dalam perusahaan. Lalu yang kedua itu wawancara dapat dilakukan dengan bagian keuangan perusahaan. Ini penting untuk dilakukan untuk menanyakan bagaimana prosedur penerimaan kas, lalu juga alasan adanya perbedaan pencatatan. Lalu yang ketiga dilakukan dengan pihak dok perkapalan MC dan Satker untuk memverifikasi kebenaran mengenai pembayaran biaya docking juga pembayaran subsidi dari Satker Kementerian Perhubungan. Lalu yang terakhir itu dapat dilakukan dengan Bapak Anto selaku Direktur Utama dan Bapak Budi sebagai pengawas kapal serta adik direktur. Nah, di mana mereka berdua ini merupakan terduga pelaku kecurangan yang terjadi. Ini dapat dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dan juga membandingkan dengan bukti dokumen. Dan auditor dapat mencatat setiap ketidaksesuaian antara kesaksian dan juga bukti-bukti yang terkait. Lalu langkah yang keempat itu dengan menganalisis dan melakukan pengujian serta evaluasi bukti. Nah, jadi setelah bukti-bukti itu berhasil dikumpulkan, maka auditor dapat melakukan analisis dari setiap bukti eh, untuk menyimpulkan dari setiap bukti yang dikumpulkan untuk menyimpulkan apakah benar kecurangan telah terjadi dalam perusahaan. Nah, tahap ini dilakukan dengan menganalisis atas bukti-bukti yang didapat seperti membandingkan laporan keuangan dengan tahun-tahun sebelumnya, serta membandingkan jawaban wawancara dengan dokumen. Juga apabila jawaban itu tidak konsisten dengan bukti, maka ini artinya indikasi kecurangan yang terjadi itu semakin kuat. Auditor juga dapat melakukan tiga pengujian, yaitu pengujian pengendalian, pengujian substantif, serta analisis substantif untuk dapat menilai keandalan sistem pengendalian internal perusahaan, membuktikan kebenaran dan keakuratan transaksi keuangan, serta menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya mengenai kerugian yang diderita oleh perusahaan BUMD GXZ, di mana perusahaan BUMD GXZ tersebut menderita eh, kerugian baik itu finansial maupun kerugian non-finansial. Adapun kerugiannya itu yang pertama adanya kerugian sebesar Rp234.500.000 dari biaya docking yang tidak dibayarkan.
Padahal subsidi dari Satker Kementerian Perhubungan itu sudah diterima oleh perusahaan untuk membayar biaya docking kapal tersebut. Namun oleh perusahaan ternyata tidak dibayarkan sehingga ini menyebabkan adanya tunggakan. Lalu yang kedua itu perusahaan kehilangan pendapatan sebesar 10% dari fee kontrak KMP 11E, di mana pendapatan ini seharusnya menjadi hak perusahaan sebagai pendapatan yang sah berdasarkan kontrak kerjasama, tetapi justru tidak tercatat di pembukuan dan tidak masuk ke kas perusahaan, sehingga perusahaan kehilangan kas dari pendapatan tersebut. Lalu yang ketiga itu adanya kerugian akibat pungutan liar, di mana perusahaan kehilangan sebesar 3 juta per hari dari praktik pungli yang seharusnya menjadi bagian dari pengelolaan resmi perusahaan. Nah, praktik pungli ini juga menyebabkan ketidakadilan di lingkungan kerja dan menciptakan budaya korupsi yang merusak moral karyawan. Lalu yang keempat, terdapat kerugian non-finansial di mana perusahaan menderita kerugian reputasi dan kepercayaan publik yang menurun. Di mana BUMDGXZ ini itu sebagai perusahaan pemerintah daerah, dengan adanya skandal-skandal dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam perusahaan, tentu mencoreng nama baik BUMD GXZ dan Pemprov sebagai pemilik, sehingga ini menyebabkan kepercayaan publik menurun, sehingga perusahaan mungkin di masa mendatang akan eh, akan kehilangan dan sulit untuk mendapatkan kontrak-kontrak di masa depan. Lalu, siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini? Ya, pihak yang pertama itu tentunya Bapak Anto selaku Direktur Utama perusahaan BUMD GXZ, di mana beliau merupakan sebagai pengambil keputusan tertinggi. Dan sebagai Direktur Utama, beliau juga bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan operasional, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan kebijakan perusahaan. Fakta bahwa adanya kecurangan dalam perusahaan menunjukkan adanya kelalaian, bahkan kemungkinan keterlibatan langsung dalam penggelapan dana perusahaan. Lalu yang kedua itu ada Bapak Budi yang merupakan pengawas kapal dan juga adik direktur utama perusahaan, di mana Bapak Budi ini sebagai pelaku praktik pungutan liar sehingga memiliki tanggung jawab pribadi atas kebocoran kas perusahaan. Ia juga telah melanggar kode etik dan hukum dengan memanfaatkan jabatan serta hubungan keluarga untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari staf lapangan. Lalu pihak yang ketiga itu ada bagian keuangan dan satuan pengawas internal, di mana bagian keuangan dan pengawas ini bertanggung jawab karena tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap arus kas dan transaksi perusahaan, dan tidak bisa mendeteksi kecurangan ini dari awal. Lalu yang keempat itu pihak yang bertanggung jawab adalah Dewan Pengawas dan pemerintah provinsi, di mana seharusnya melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja direksi juga kinerja perusahaan, termasuk memeriksa kepatuhan terhadap anggaran dan laporan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas dan menjawab rumusan masalah yang kelima, yaitu tanggung jawab apa saja sebagai seorang auditor dalam kasus ini. Nah, jadi auditor itu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip
juga standar akuntansi yang berlaku secara umum. Nah, selain itu, auditor juga memiliki tanggung jawab untuk menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan dan mendeteksi kemungkinan adanya kecurangan. Dalam kasus ini, auditor itu memiliki tanggung jawab untuk yang pertama menjaga independensi, di mana sebagai seorang auditor, maka itu tidak boleh terpengaruh dari adanya tekanan baik dari pihak manajemen BUMD atau pemerintah daerah tanpa bukti yang memadai. Jadi seorang auditor itu harus bekerja dengan secara independen dan memiliki integritas yang tinggi untuk membuktikan kecurangan dan memeriksa laporan keuangan perusahaan tanpa adanya intervensi sehingga tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Lalu yang kedua itu tanggung jawabnya adalah untuk melaporkan indikasi kecurangan. Nah, jika selama proses audit itu ditemukan bukti atau indikasi kuat adanya penyimpangan material atau tindakan kecurangan, maka sebagai seorang auditor itu wajib untuk melaporkan temuan tersebut kepada manajemen dan dewan pengawas perusahaan untuk dapat dilakukan pemeriksaan secara lebih lanjut. Lalu yang ketiga itu melakukan perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit yang memadai. Nah, sebagai seorang auditor, itu wajib untuk melakukan prosedur audit dan pengujian terkait seperti pengujian substantif dan pengujian penilaian internal untuk menilai apakah sistem akuntansi dan pengawasan perusahaan mampu mencegah dan mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, lalu yang keempat itu memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal. Nah, selain memiliki tanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan dan pengendalian internal dari perusahaan, auditor juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi perbaikan, di mana ini dilakukan setelah melakukan proses audit dan pengujian terkait, di mana rekomendasi ini diberikan agar perusahaan dapat mencegah kecurangan yang terjadi di masa depan. Lalu, selanjutnya, kita akan menjawab rumusan masalah yang terakhir, yaitu teori apa yang mendukung kerangka berpikir dalam kasus ini. Jadi, dalam kasus ini, itu teori yang mendukung adalah yang pertama, teori Proud Triangle, di mana dalam teori ini dijelaskan bahwa kecurangan atau fraud ini terjadi karena tiga hal, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam kasus ini, itu tekanan itu dapat berupa kebutuhan pribadi, target keuangan, atau tekanan politik dalam BUMD. Misalnya, direktur mungkin saja ingin memperoleh keuntungan pribadi atau memenuhi kepentingan tertentu, sehingga ia mengambil dan melakukan penggelapan dana dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadinya. Lalu, eh, yang kedua itu karena kesempatan, di mana kesempatan ini muncul karena pengendalian internal perusahaan yang lemah. Nah, dalam kasus ini, itu pengawasan terhadap transaksi biaya docking, penerimaan fee, serta penggelapan kas operasional, pengelolaan kas operasional perusahaan itu sangat lemah sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan, penyimpangan dan kecurangan tanpa adanya kontrol yang efektif. Nah, yang ketiga itu ada rasionalisasi, di mana pelaku mungkin saja merasa apa yang dilakukannya itu wajar karena jabatan atau hubungan keluarga. Nah, jadi dalam kasus ini Bapak Budi
Yang melakukan pungli mungkin menganggap hal tersebut sebagai kompensasi tambahan, sementara Bapak Anto sebagai Direktur Utama merasa memiliki hak atas dana fee kontrak kapal sehingga melakukan penggelapan dana tersebut. Nah, teori yang kedua itu ada agensi teori, di mana menurut teori ini konflik muncul ketika agen bertindak untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan prinsipal. Hal tersebut uh, disebut dengan agensi konflik. Nah, dalam kasus BUMD ini terlihat sangat jelas bahwa direktur utama sebagai agen itu menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi dan keluarganya. Sehingga ia jadi bekerja bukan untuk kepentingan prinsipal lagi, yaitu pemerintah daerah sebagai pemilik perusahaan, tetapi malah untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah, ini dilakukan dengan tidak menyetorkan fee kontrak ke kas perusahaan, membiarkan pungli yang dilakukan oleh adik kandungnya, serta menyalahgunakan dana subsidi yang berasal dari pemerintah. Nah, dari kasus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kasus perusahaan BUMD GXZ ini menunjukkan terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang akibat lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan manajemen. Terdapat indikasi penyimpangan seperti adanya tunggakan biaya docking yang telah disubsidi oleh pemerintah, pungutan liar oleh pengawas kapal, serta pendapatan fee kontrak yang tidak masuk ke kas perusahaan. Melalui proses audit serta pengujian pengendalian substantif dan analisis substantif, maka dapat membantu untuk membuktikan bahwa pengelolaan dana perusahaan tidak sesuai dengan ketentuannya dan menimbulkan kerugian bagi BUMD maupun keuangan daerah. Nah, pihak yang paling bertanggung jawab adalah direktur utama dan bawahannya yang terlibat langsung. Nah, maka dari itu, dari kasus ini itu menegaskan bahwa pentingnya penerapan tata kelola yang baik dalam perusahaan, adanya transparansi dan sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencegah terulangnya kecurangan serupa di masa mendatang. Nah, jadi sekian pemaparan dan presentasi mengenai kasus kecurangan yang terjadi dalam perusahaan BUMD GXZ yang dapat saya jelaskan. Semoga ini dapat menjadi dan menjadi penambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.